Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petne Guristia Amanda dengan NPM 223111015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai security atau keamanan dalam sistem komputer. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengantar keamanan dan perlindungan. Penting untuk kita pahami perbedaan antara keamanan dan perlindungan. Keduanya memang saling berkaitan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Keamanan berhubungan dengan bagaimana kita menjaga integritas sistem komputer, yaitu memastikan bahwa data dan sumber daya komputer terlindungi dari akses yang tidak sah, kerusakan, maupun perubahan yang berbahaya. Sementara perlindungan lebih menitik beratkan pada mekanisme pengendalian akses pengguna, yaitu bagaimana sistem menentukan siapa yang boleh mengakses sumber daya tertentu. Sebuah sistem dikatakan aman apabila sumber dayanya digunakan dan diakses sebagaimana mestinya. Meskipun keamanan total tidak mungkin dicapai, risiko pelanggaran bisa diminimalkan dengan mekanisme perlindungan yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas jenis pelanggaran keamanan. Ada beberapa jenis pelanggaran keamanan yang sering terjadi, antara lain, yang pertama, pelanggaran kerahasiaan, seperti pencurian data kartu kredit atau identitas. Yang kedua, pelanggaran integritas, di mana data dimodifikasi secara ilegal. Yang ketiga, pelanggaran ketersediaan, yaitu penghancuran data atau gangguan layanan. Yang keempat, pencurian layanan, contohnya penyusup yang memasang program tersembunyi, dan juga serangan denial of service atau disebut DOS yang bertujuan untuk menghambat akses pengguna yang sah ke sistem. Selanjutnya, kita akan membahas teknik serangan umum. Penyerang biasanya menggunakan berbagai metode seperti spoofing, yaitu berpura-pura menjadi pihak lain untuk mendapatkan akses yang ilegal. Yang kedua, replay attack, yaitu mengirim ulang data yang valid secara curang. Yang ketiga, modifikasi pesan, di mana isi komunikasi diubah tanpa izin. Yang keempat, ada man in the middle attack, di mana penyerang menyusup di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Serangan semacam ini sering diawali dengan yang namanya session hijacking, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pembajakan sesi komunikasi. Selain itu ada juga escalation of privilege, yaitu ketika penyerang mencoba memperoleh hak asas lebih tinggi dari yang seharusnya, misalnya menjadi administrator sistem. Selanjutnya kita akan membahas 4 tingkat utama keamanan. Dalam praktiknya, langkah-langkah keamanan komputer dapat dibagi menjadi 4 tingkatan utama. Yang pertama, keamanan fisik seperti kunci, ruangan server, dan pembatasan akses perangkat oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, keamanan jaringan, yaitu untuk mencegah penyadapan atau serangan jarak jauh. Yang ketiga, keamanan sistem operasi, melalui pembaruan konfigurasi aman dan hardening sistem. Lalu yang keempat, keamanan aplikasi, memastikan aplikasi tidak memiliki celah yang bisa dimanfaatkan penyerang. Namun kita tidak boleh lupa satu hal penting, yaitu faktor manusia. Manusia sering menjadi titik lemah utama, terutama melalui rekayasa sosial seperti phishing yang memanipulasi pengguna agar membocorkan informasi rahasia atau mengunduh malware. Selanjutnya, ancaman program, yaitu ada malware, trojan, dan virus. Kita masuk ke ancaman program berbahaya seperti malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk merusak atau mengeksploitasi sistem komputer. Salah satu bentuknya adalah Trojan Horse, program yang terlihat sah tapi sebenarnya berbahaya. Contohnya aplikasi yang mengaku sebagai lampu senter, tapi diam-diam mencuri data kontak dan pesan pengguna. Ada juga spyware, yaitu memantau aktivitas pengguna dan mencuri data, serta ransomware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan agar data tersebut bisa diakses kembali. Selain itu,
ada virus dan worm. Virus butuh interaksi manusia untuk menyebar, sedangkan worm bisa menyebar otomatis lewat jaringan. Keduanya bisa menyebabkan kerusakan serius pada file dan sistem. Sebagai contoh, pada tahun 2004, ada virus yang sangat luas penyebarannya dan memanfaatkan 3 celah keamanan Windows. Virus ini bahkan bisa menginstal keylogger untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Selanjutnya, apa itu denial of service dan juga DOS? Jenis serangan lain yang cukup populer adalah denial of service atau disebut DOS. Tujuannya bukan mencuri data, melainkan membuat layanan tidak bisa digunakan. Ada 2 kategori utama. Yang pertama, serangan yang menghabiskan sumber daya sistem seperti CPU atau memori. Yang kedua, serangan yang mengganggu jaringan sehingga layanan tidak dapat diakses. Yang lebih berbahaya adalah versi Distributed Denial of Service atau DDoS, di mana serangan dilakukan secara serentak dari banyak perangkat yang telah diretas. Disebut juga sistem zombie. Untuk melindungi data, kita dapat menggunakan kriptografi, yaitu seni menyembunyikan informasi agar hanya pihak yang berhak yang dapat mengaksesnya. Kriptografi melibatkan kunci rahasia yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Ada 2 jenis utama, yaitu symmetric encryption, menggunakan satu kunci yang sama untuk menenkripsi dan mendekripsi. Yang kedua, asymmetric encryption, menggunakan 2 kunci berbeda, yaitu public key untuk enkripsi dan private key untuk dekripsi. Selain enkripsi, sistem keamanan juga membutuhkan autentikasi, yaitu proses memastikan bahwa pengirim pesan benar-benar pihak yang sah dan pesan tidak diubah selama pengiriman. 2 mekanisme utama autentikasi adalah yang pertama, Message Authentication Code, yaitu menggunakan kunci simetris. Yang kedua, Digital Signature, menggunakan kunci asimetris, di mana private key digunakan untuk menandatangani pesan dan public key digunakan untuk memverifikasi keasliannya. Contoh nyata dari Digital Signature adalah RSA, yang digunakan untuk menjamin integritas dan keaslian data, misalnya pada kode signing. Sebagai kesimpulan, keamanan komputer bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia dan kebijakan. Sistem yang aman harus dibangun dan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari fisik, jaringan, sistem operasi, aplikasi, hingga kesadaran pengguna. Dengan pemahaman dan penerapan yang baik terhadap prinsip keamanan ini, kita bisa meminimalkan risiko ancaman dan melindungi data, serta sistem dari serangan berbahaya. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.